Anda kalau mau jadi ASN jangan jadi wartawan. Pilih aja, ya kan? Pilih mau jadi wartawan jangan ASN, ya kan? Itu aja. Karena kalau ASN nanti susah. Nanti Anda sendiri susah memposisikan diri. Ini ngomong bener enggak nih? Ya. Itu ngomongnya bisa. Jurnal Anda, Bung Ilham ya, Anda juga mengingatkan tentang PWI yang mengingatkan habis itu. Cuma saya ingat dulu, Bang. Ya, jadi di PWI itu kan ada aturan wartawan kalau ikut politik praktis mengundurkan diri gitu ya. Ya betul. Itu ada kritik. Karena ada aturan itu, maka PWI terutama itu menjadi kehilangan kader-kader yang potensial karena kader-kader yang potensial kemudian lari ke politik. Dan di politik pada faktanya mantan-mantan wartawan ini memang jadi macam-macam bilang. Ada yang jadi duta besar itu teman Anda, ada yang jadi juru bicara istana. Dulu sejak zaman Gus Dur bahkan sebenarnya kan hanya karena dengar di belakang pesawat. Oh itu suaranya siapa itu? Ini lalu diangkat jadi juru bicara dan lain-lain. Ya. Enggak menjadi dilema Bung Ilham itu. Nah itu kan sebenarnya kan etika itu Bung Alis. Karena ketika Anda menyatu dalam dengan kekuasaan, Anda pasti nggak bisa independen itu, Pak. Nah, sedangkan di kode etik itu pasal pertama itu independensi, ya kan? Dan dia akan mengacaukan publik. Saya dengan Anda sebagai apa sebenarnya ini Anda ngomong gitu nantinya? Itu. Begitupun tidak semuanya patuh, Alis masih ada aja sembunyi-sembunyi gitu. Ya, PBI konsisten ya itu ya akan tidak itu dengan risiko kehilangan kader-kadernya yang potensial. Nggak kehilangan juga karena kan dia tidak berhenti sebagai wartawan dia Pak. Sementara Pak. Akhirnya dia tidak menjadi potensial sebagai wartawan ya. Ya, jadi dia wartawan ya. Kalau pengurus dia berhenti jadi pengurus. Ya kan? Itu jadi tidak sebab kayak misalnya kemarin kita ribut ada satu ASN. Dia protes saya, kenapa mesti ASN sudah sekian puluh tahun terus berhenti? Bukan saya suruh berhenti. Anda kalau mau jadi ASN jangan jadi wartawan. Pilih aja, ya enggak? Pilih mau jadi wartawan jangan ASN, ya kan? Itu aja karena kalau ASN nanti susah nanti Anda sendiri susah memposisikan diri. You ngomong benar apa enggak nih gitu ketika you ngomongnya bisa diikuti apa enggak tidak gitu. Itu kira-kira Bung Alis. Ya, jadi padahal sebenarnya gini, ketika wartawan yang semula sekian tahun, sekian lama dia berkarir di dalam dunia independen yang tadi menjaga nilai-nilai, punya kode etik jurnalis, ketika dia masuk kekuasaan sebenarnya karena memang dia potensi luar biasa di situ, kita berharap idealisme dia sebagai wartawan yang tadi membela rakyat gitulah, membela itu terbawa justru di sana. Anda melihat karena kan berlaku asas di mana kaki berpijak di situ lagi dijunjung gitu kan. Jadi akhirnya ya ini kan sama Bung Ilham ya dengan artis-artis yang sekarang dipajang menjadi calon legislatif ya. Nah, sebenarnya kan kalau orang film atau orang kesenian kan berharap dengan punya wakil-wakil artis di legislatif di parlemen. Kepentingan kesenian diperjuangkan gitu. Itu nggak ada itu ya. Nggak ada karena berbeda. Ada punya teman dulu bekas sekjen PWI pusat, dia anggota DPR. Dia bilang, Bung Ilham kapan-kapan ke DPR lihat tuh pada mabuk semua teman-teman Anda itu. Kenapa? Dia bingung karena politik itu kan sore ini kita diputuskan, tengah malam bisa berubah gitu. Iya. Iya kan. Itulah politik sama dengan dulu saya kritik Marissa sampai dia marah sama saya kan. Waktu dia berebut kedudukan di Banten itu, ya kan. Waktu kemudian akhirnya dia diusung oleh PDIP. Pada akhirnya PDIP justru mengusung Atut. Ya karena
Marissa lupa bahwa politik itu kan siapa mendapatkan apa gitu. Daripada dia usung ini, Gigi mengusung Marissa, ternyata nggak dapat apa-apa, kan dia tidak punya peluang untuk Ya. ikut dalam kekuasaan gitu. Itu adalah politik. Ya. Dulu Bung Harmoko, Bung Ilham, dulu Harmoko itu identik dengan wartawan dan seniman. Ya. Ketika dia diangkat menjadi menteri, kita yang wartawan agak bangga itu. Ya. Dan memang kemudian Harmoko membuktikan itu. Dia bisa membuat film, melanjutkan programnya Ali Murtoko sehingga akrab tuh orang film, orang pers menjadi itu, kan gitu. Ya. Sekarang Anda nggak berharap ya seperti itu. Kalau tadi yang ada sekarang justru dia ibarat itu jembatan yang menghubungkan dia dengan kekuasaan. Begitu sampai kekuasaan dia robohkan jembatan. Enggak, ya kan Anda punya pengalaman Harmoko kan seperti itu, apapun lah dengan segala ya, saya nulis tentang in memoriam Pak Harmoko seperti itu. Iya. Oh iya, sobat nulis. Dia bukan hanya kenapa di film dia sangat antusias, sangat perhatian. Ya. Karena pada dasarnya dia wartawan film. Iya, maksud saya itu. Dia bergaul dengan Pak Surya Sumanto, dengan Usman Ismail, ya, dengan Jamaluddin Malik gitu. Ya, jadi memang nempel waktu masih muda ya. Dan pas kemudian politiknya udah beda-beda. Ya, dan kita yang sebutlah juniornya bangga ketika seorang Harmoko diangkat menjadi Menpan kan gitu. Iya. Senang lah. Nah, Anda sama sekali nggak berharap ya sekarang nih ada tokoh wartawan diangkat jadi ini masuk di dalam kekuasaan, ada artis. Itu. Kalau sekarang? Ya, boleh juga. Kayak misalnya saya temuan misalnya Tommy Surya Pratomo di Singapura. Saya datang ke Singapura, dia jemput, dia setir sendiri mobilnya, itu kebanggaan gitu. Untuk ikut, karena kita orang pers, nanti kalau dia jadi sana pers akan kembali terjaga itu. Kalau soal dijemput, dikirimin apa? Iya, tapi Tommy itu tetap menulis sampai sekarang. Ya. Terutama ulasan bolanya kan, dia kan ahli bola itu, pakar bola. Ya, masuk. Jadi adalah teman-teman yang kalau saya keluar negeri itu ya teman-teman semua ya, kalau duta besarnya itu pinjemin mobil itu aja jadi. Ya. Di situ sudah maghrib belum, Bung Ilham? Di sini udah maghrib nih, ntar lagi. Ya, saya sebentar lagi. Sebenarnya kita mau yang kemarin kita ngelanjutin tentang oligarki perfilman ya. Kemarin kan. Oke, nanti kita tersendiri ya. Ya tersendiri ya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol soal ada kisah rambut Jabi, kisah apa yang FG mengutip memulai dari oligarki karena ini yang